Halo, jumpa lagi dengan saya Nasgian Junaidi di kanal YouTube dan TikTok saya. Hari ini kita berbicara dan mengevaluasi, menganalisa kejadian demonstrasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, adik-adik kami, saya juga, dan saya pernah berkecimpung di Badan Eksekutif Mahasiswa dan pergerakan mahasiswa eksternal kampus juga sampai alumni ini. Dan sebagai aktivis kebudayaan, saya turut prihatin ya terkait demo kemarin, karena memang ada satu sisi pemerintah harus memperbaiki cara berkomunikasinya, nggak mengeledek situasi kondisi saat ini dan tidak membuat runyam ke depan. Jadi saran saya sebagai seorang konten kreator, aktivis pemuda, dan aktivis kebudayaan, sebagai jembatan lah untuk komunikasi antara pihak pemerintah dan pihak demonstran, di mana di situ juga sebenarnya bukan cuma mahasiswa, tapi ada kelompok-kelompok masyarakat yang lain yang prihatin dengan kondisi eksternal ini. Dan mengenai analisanya, melihat bahwa memang ada 5 tuntutan teman-teman mahasiswa disuruhkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, baik yang terjadi di Jakarta maupun di Jogja maupun di tempat lain. Ya, ada 5 analisa saya dan ada 5 tuntutan mereka, dan itu terkait juga dengan bagaimana kita mempertahankan Pancasila sebagai pedoman berkehidupan dan bernegara kita, ya kan? Artinya ini menjadi dialog musyawarah untuk mufakat kita sesuai dengan amanah Pancasila, di mana mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR perlu membuka ruang dialog yang konstruktif agar substansi tuntutan dibahas secara serius, dan itu memang ada secara analisanya ada yang mewakili rakyat kebanyakan. Jadi kita melihat tuntutan pertama, satu itu adalah hentikan pemborosan anggaran pendapatan belanja negara. Di tengah tekanan ekonomi masyarakat, ini adalah tuntutan efisiensi anggaran pemerintah yang dipakai pemerintah, ya kan? Tuntutan efisiensi anggaran pemerintah yang dipakai pemerintah atau proyek pemerintah yang dianggap tidak mendesak, ya kan? Proyek pemerintah yang dianggap tidak mendesak. Tuntutan ini butuh data konkret agar kritik tidak berhenti di slogan. Itu yang kita harapkan kepada para teman-teman mahasiswa dan kelompok kepentingan yang lainnya. Dan saya sebagai jembatan komunikasi di konten saya, di konten kanal YouTube dan TikTok saya ini, ya mencoba mengkomunikasikan ini. Yang kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan harga bahan bakar minyak BBM. Tuntutan ini yang paling mudah mendapatkan simpati rakyat Indonesia, namun secara instan sulit diwujudkan, secara cepat sulit diwujudkan karena dipengaruhi faktor global, produksi, distribusi, dan nilai tukar. Ya. Ketiga, hentikan program makan gizi gratis atau MBG. Pesan mahasiswa mempertanyakan prioritas anggaran dan efektivitas program tersebut. Ini tuntutan memicu perdebatan karena banyak masyarakat mendukung manfaat program MBG. 4. Hentikan koperasi desa karena tata kelola rentan terjadi penyimpangan.
tuntutan evaluasi biasa lebih realistis dibanding tuntutan penghentian total, ya kan? Tuntutan evaluasi terhadap koperasi desa biasanya lebih realistis dibanding tuntutan penghentian total koperasi desa itu sendiri. Kelima, desakan perbaikan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik Presiden Prabowo. Ini perlu juga, termasuk penegakan hukum dan penegakan hak konstitusi negara terhadap maling uang rakyat dan oligarki atau orang kaya menyimpan dolar harusnya dihukum tanpa pandang bulu. Jadi ada tuntutan yang realistis, yaitu masalah kebutuhan pokok dan efisiensi anggaran, serta bagaimana kebijakan publik ini tidak ugal-ugalan. Ya, semoga ke depan ini bisa menjadi evaluasi kita, apalagi sebentar lagi ada demonstrasi lanjutan. Dan ini konten yang saya buat juga karena ada desakan dari teman-teman aktivis dan alumni untuk membuatkan analisa dan melihat situasi ini masih dalam situasi yang masih bisa kita jembatani jalan keluarnya, ya kan? Kita masih damai. Belum saya melakukan konten-konten di luar seperti kejadian Agustus kemarin, membuat shoot gambar-gambaran apa yang terjadi di lapangan, karena ini masih memetakan tuntutan dan analisa bagaimana ini bisa didialogkan dengan pemerintah maupun pihak dari DPR itu sendiri. Itu saja dari saya. Semoga ini menjadi didengar, menjadi bahan bacaan perenungan bagi kita semua, termasuk pengambil kebijakan di DPR maupun di presiden sendiri dan menteri-menterinya, yang gak boleh bingung. Jangan bingung, fokus kepada apa yang menjadi tugas kewajiban dia sebagai menteri, membantu presiden, ya, Prabowo Subianto. Sekian dari saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua, damai sentosa di tengah gejolak perang, ya kan, oleh Amerika Serikat melawan Iran Israel. Juga di satu sisi itu terkait energi global, dan di Piala Dunia ini bisa apakah menjadi pendamai, termasuk para demonstran itu sendiri. Mereka agak cooling down sampai tengah malam karena nonton bola satu sisinya. Ya, itu yang kita syukuri di tengah-tengah upaya bagaimana sebelum mau damai ya harus perang dulu. Dan inilah mungkin ending dari perang yang dilakukan oleh elit global dan oligarki itu sendiri. Semoga ini menjadi pencerahan kepada kita sebagai kesadaran kritis, konstruktif, bukan naif, baik dari kelompok kepentingan, aktor-aktor intelektual negara dan non-negara. Salam dari saya, salam Pancasila, salam merdeka.